Di menit-menit pertama ketika kami bicara di hall itu, banyak yang mereka menghentikan cipta dan baca doa Bismillahumma ahya wa bismika. Kalau di Amalia enggak, kita tiap tahun nona ke sini. Sebulan ini kami sudah 3 kali ke sini. Sebelumnya buat guru-guru dan sebelumnya juga buat teman-teman yang kelas 12. Hari ini buat belajar baru. Terima kasih saudara sudah on. Dalam hitungan 3 mundur, Mbak Vera, Istana Bogor standby. Inilah ratusan SMK Amalia 1 dan 2 people. Angkat tangan kanannya tanpa suara, mulai. Dalam hitungan 3 mundur, 3, 2, 1, Mbak Vera standby. Hai people, kepalkan tangannya. Bismillah, getarkan Nusantara dengan the power of takbir generasi 2022. Takbir. Hanya takbir yang kami dengar, tidak ada suara yang lain selain takbir. Takbir. Turunkan kembali tangannya tanpa suara. People, satu topik yang akan kami bawa hari ini kepada Anda semuanya adalah melalui Amalia FM Radio Station. Yang pertama, ketika kami tanya 3 kata, are you ready? Maka jawaban semuanya adalah 2 kata, yes sir. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Agak kayak gitu brother. You bicaranya belum ada senyuman itu gak enak melihatnya. Kalau Anda bicara, are you ready? Yes sir. Itu bukan cara orang sukses. Orang sukses harus smart tuh. Are you ready? Yes sir. Sebete-bete Anda hari ini, show you smiling. Are you ready? Yes sir. Anda teriak Pak Epi, wallahi Pak Epi saya banyak masalah hari ini Pak Chandra. Saya baru bangun pagi hari, tiba-tiba keluargaku ini A, B, C, D dan sebagainya. Pak Epi baru bangun pagi hari, aku banyak masalah. Sebelum masuk ke gerbang SMK Amalia, Pak Epi hari ini hari banyak masalah Pak Chandra. Buang masalah itu, masuk ke hall ini, antum start dari 0, 0 semuanya people. Are you ready? Yes sir. Oke, urusan kita belum selesai. Saya mah kalau itu sudah semangat. Siap? Istana Bogor 102.7 standby. Are you ready? Yes sir. Bismillah. Saya bercanda. Saya berkiprah dari tahun 98 sampai hari ini. Adapun di Istana Bogor kami berkiprah dari tahun 2000. Masih ada rekor ya? Masih. Saya di Istana Bogor dari tahun 2008 sampai hari ini. Dan ketika Kak Antum tanya, Pak Epi, maaf Pak Epi, perkenalan dulu Pak sebelum ada teriak-teriak. Oke. Saya perkenalan dulu. Nama saya Happy brother. Kalau Anda bertanya Pak Epi, apa namanya Happy? Setiap datang ke SMK, kajian, ke SMA atau ke sekolah ke kampus sekalipun pasti pertanyaan peserta yang pertama adalah, Pak, itu nama asli atau bukan? Sakit hati saya bertanya gitu. Asli bro. Kok namanya Happy Pak? Sejak kapan namanya Happy? Sejak lahir kawan. Kenapa nama Anda Happy? Karena saya waktu lahir tidak menangis. Jadi saya pas berlaju langsung tertawa. Makanya happy aja. Orang di saat terlilit saat pandemi, saya mah happy aja. Walaupun tertutup masker, nampak wajah saya wajah happy. Ada tanya lagi, Pak Happy, ngapain di istana? Ada loh Kak, ada yang nanya kayak gitu, kayak apa pertanyaannya? Pak, ngapain di istana? Apa saya nyapu-nyapu di istana kan? Di istana kami bertugas sebagai MC dan voice over sejak zaman pemerintahan SBY sampai hari ini. Dan you pasti pernah mendengar ketika di istana saat 17 Agustus, nanti sebentar lagi tanggal 17, you pasti pernah mendengar ada suara di announce dari Golden Room, di announce ke seluruh TV nasional, dan you pasti pernah mendengar ada suara seperti ini didengar oleh jutaan orang di Nusantara. You pasti dengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersama Nusantara. Hadirin yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu namanya apa? Master of
seremoni. Kalau bagian tadinya Anda masuk dalam seremoni, itu adalah tugasnya. Setelah itu, setiap muncul nama kami, tadi moderator mengatakan kami bertugas sebagai TV voice over. Voice over itu artinya pengisi suara di radio, TV, dan seluruh iklan di produk-produk nasional. Salah satunya kita mengisi suara di channel yang satu ini, people. Setiap Anda mau berangkat ke sekolah, ada muncul channel TV One. Setiap ada break acara, ada bumper dan muncul suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kawal di TV One. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau aku atau suara saya? Akhirnya gara-gara hari itu saya tuh keluaran pesantren, brother. Saya nggak tahu kalau ternyata hanya ngomong kayak gitu doang, itu ternyata ada di magnet rezeki buat kita. Pagila mengatakan hanya untuk ngomong sekian second per detik, Masya Allah, Allah memberikan rezeki buat kita. Saya ngomong hari ini bisa jadi di antara Anda semuanya ada yang berpikir, Pak Henry, saya suka loh profesi kayak gitu. Ahlan wa sahlan, saya akan bergabung nanti bersama kami. Makanya hanya untuk ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik loh Pak, TV One memang beda. Take vokalnya dari pagi sampai sore. Saya orang Tasikmalaya hari itu lagi nganggur, berada di telepon saya mau TV One. Mas, bisa nggak ke TV One? Saya naik bis 2000, turun di Kampung Rambutan, naik ojek langsung ke TV One. Nyampe jam 9 pagi, masuk ruang rekaman, langsung ngomong TV One memang beda. Habis itu saya balik lagi ke Tasikmalaya. Anda pasti ngomong, Pak Happy, apa yang ada kerjaan kayak gitu? Saya ngomong di depan anak-anak SMK loh. SMK itu identik dengan skillful. Cuma ngomong kayak gitu doang, brother. SMK yang pasti akan baru tahu dengan suara ini. TV One memang beda. 4 detik, gak nyampe 1 menit. Saat itu orang finance mengatakan, Mas Chandra, terima kasih udah jadi VO di TV One. Sama-sama, ini honornya untuk Anda. Saya lagi nganggur, brother. Saya ambil itu amplop dan saya buka di lobby TV One. Masya Allah, ternyata hanya untuk ngomong 4 detik, TV One memang beda. Saya buka amplopnya, Allah Akbar. Pasti ente lagi nunggu berapa nih jumlahnya. Itu fokus banget sampai belakang, Masya Allah. Anak buka angkanya 27.500.000. Anak kaget banget loh kan. Anak tutup lagi itu amplop, anak balik lagi ke finance. Teh, lo kenapa masalah kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya gimana? Ternyata Bang itu mengatakan, Pak Chandra di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu, gua bilang ya amplopnya. Itu Pak Jafar. Anak teriak di depan gedung Bingung, ya Allah. Ternyata ketika kau menggerakkan lisan, tak ada kata yang mustahil. Semua akan menjadi magnet untuk mendatangkan rezeki. Saya berdoa di situ, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat iklan yang lebih panjang dari ini. Datang salah satu channel namanya Trans TV, betul? Allah mengabulkan. Malam-malam ketika kau lagi belajar, tiba-tiba di Trans TV ada acara yang seperti ini. Setelah itu muncul bumpernya dan muncul suara seperti ini, people. Bioskop Trans TV Israel. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya ada temukan di Bioskop Trans TV. SMK identik dengan kejuruan and skillful. Tak hanya orang multimedia yang bisa menyelami ini. Bisa jadi satu di antara ada yang non multimedia, dia suka dengan dunia voice, dunia master ceremony, dunia panggung like this. Setelah acara di Trans TV, pasti kalau udah ke Trans TV, pasti yang ke sebelahnya apa? Yes, Trans TV. Pagi-pagi ketika sang ibu menyiapkan sarapan pagi, saat itu dia mengatakan, nah, nih sarapannya sebelum kau berangkat ke sekolah. Muncullah itu Trans 7. Saat itu ada muncul acara sebelum matahari terbit. Ini acaranya. Dan Anda pasti sudah mendengar di azan ada muncul suara lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar belum selesai.
Itu mana bro? Itu namanya voice over. Ilmu baru itu namanya fadlul kalam, seni bicara. Namanya voice over. Namanya apa? Voice over. Ibu-ibu itu paling suka banget dunia voice kawan. Ketika masuk ke satu channel namanya adalah channel Antv, ada namanya dubbing film. Dubbing film adalah salah satu proyek multimedia. Dubbing film adalah salah satu proyek yang kami minati selama ini. Mengisi suara film itu asik banget ya. Narator itu gampang, hanya baca skrip selesai urusan. Tapi mengisi suara film, apa yang muncul di layar kita harus menyesuaikan. Di layar dia lagi nangis, anak harus ikut nangis. Dia tertawa, anak ikut tertawa. Jangan sampai terbalik. Anda bertanya, bagaimana isi suara film apa? Yang pasti bukan Doraemon, dan saya gak suka itu. Dan saya gak bisa menjadi pengisi suara Doraemon. Akhirnya orang Antv bilang, Mas, suaramu deep voice. Deep voice itu suara yang benar-benar pitch bend dan vokalnya itu deep voice. Deep voice itu ternyata cocok digunakan untuk mengisi suara film ini. Mengisi suara film di filmnya Mahabharata, Jodha Akbar, Abad Kejayaan, dan film-film teman-teman dia lah yang semuanya ya. Itu ternyata butuh power vokal yang luar biasa. Pasti Anda semua pernah mendengar ada satu karakter film ketika Bhisma melawan sang guru Parasurama, dan you pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Lagi nunggu ya. Anda kenal kerengan ini ya. Sebentar lagi saya nafas hilang. Kemarin saya habis meditasi pagi lah, baru nyampe tadi malam. Habis juga Sukabumi Al-Rahman. Saya ini ke sini melihat sorotan mata Anda semua. Saya jadi kembali hari ini, semangat melihat kalian semua yang luar biasa. Hey, di Antv, you pasti pernah mendengar karakter suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kulangkahkan kakimu itu, maka Sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu yang paling mahal kira-kira apa nih? You know that tertawanya kawan anak pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Kan, kan dari pagi sampai sore hanya rekaman Antv dan tertawanya aja. Di situ saya takut banget loh Kak. Jangan sampai saya keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada orang Mataram yang bertanya, Bang, aku tanya kau satu hal, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar di situ Bapak. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya? Yes, 15 menit pertama Anda berekspresi dengan se-ekspresi mungkin. Anda tertawa dengan leluasa mungkin, karena ternyata hanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang akan disapa oleh Allah, dan dia adalah calon orang-orang sukses karena disapa oleh Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anda bawa pena dan alat tulis, pastinya angkat tangan kanan dengan penanya 1, 2, mulai. Tanpa suara. Thank you. Kalau udah kayak gini pasti banyak yang bisik-bisik kanan kirinya. Ada yang bawa pulpen 2 apa tidak? Sat, neng, bagus, gelis, cantik, cakep, ganteng, turunkan kembali. Angkat tangan kirinya dengan alat tulisnya. Pak Jafar, Ibu Guru, kalau Bapak Ibu melihat dari sini, resep, ada yang bisik-bisik, pulpen saya bawa, tapi alat tulis ke bawah. Sekarang angkat tangan kanan dengan pena, tangan kiri dengan buku tulisnya. 1, 2, mulai. Amazing. Tim multimedia ada gambarnya. Di sini ada yang ditulis malaikat Rakib dan ada yang ditulis malaikat Atid. Yang bawa lengkap berarti ditulis malaikat Rakib. Yang gak bawa lengkap, pasti dia lagi menghadirkan cipta. Thank you brother sister. Dengar kembali. Segmen kedua. Bismillah. Setiap karakter pelajar itu unik dan tidak mungkin sama. Saya ulangi, setiap karakter pelajar itu unik dan tidak mungkin sama.
Yang duduk depan kami hari ini karakternya sangat beragam, beda-beda. Nah, ada yang di antara Anda otak kanannya kuat banget. Ada juga yang di antara Anda otak kirinya yang sangat lemah. Limbik kanannya kuat, limbik kirinya yang dia up hampir 70%. Anda bertanya, Pak Epi, janganlah kau sok tahu. Tahu dari mana karakter kami, Pak Epi? Hei, Anda bisa merasakan karakter Anda dari cara duduk dan sorotan mata. Langsung bergeser duduknya. Anda mengatakan, gua jangan sampai salah duduk hari ini. Kenapa saya katakan ini segmen kedua, Biko? Setiap karakter pelajar unik, orang yang bisa menyelami samudra SMK Amalia, dia yang tahu karakternya sendiri. Kalau you nggak tahu karakter Anda dan nggak tahu karakter SMK Amalia, pasti belajarnya akan setengah-setengah. Karena apa? Jurusan yang akan Anda pilih nanti, Prisna, itu jurusan yang Anda cintai dan Anda sukai. Karena apa? Setiap Anda harus mempertajam pada bidangnya masing-masing. Yang suka multimedia, pertajam pada bidangnya. Yang suka dunia office, pertajam pada bidangnya. Yang suka dunia olahraga, pertajam pada bidangnya. Karena apa? Setiap apapun yang kau lihat, ada kelebihan dan ada kekurangan. Anda percaya atau tidak? Lihat gambar berikut ini. Putri, ini gambar apa? 1, 2, katakan. Suara Anda low, 30% people. Gambar apa? Sebentar Putra, Putri, ini gambar silet punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah dia kecil tapi dia tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat di Ciawi ada orang nongkrong depan pohon dan kau tanya orang itu, Bang, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Nggak bakal selesai urusannya nih. Karena bukan pada tempatnya. Itu apa? Silet. Putra, itu silet nak. Kalau Putra, ini gambar apa? Amazing, anak soleh. Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak apa? 1 kali empasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Kalau di pesantren ada santri yang melanggar dibotak dia kawan. Saya belum pernah dengar ada santri dibotak pakai kapak. Kelebihan punya kekurangan. Dari segmen ini saja, you bisa ngasih kesimpulan. Oh iya benar juga ya. Setiap kita punya kelebihan, punya kekurangan. Anda bertanya, Pak Epi, kelebihan Anda apa? Saya senang banget ngomong kayak gini, nak. Selama seminggu ini belum selesai. Tanggal 20, tanggal 13 yang lalu, saya di sini bersama guru-guru. Habis itu flight ke Surabaya, terus muter. 20 kemarin di Araman Sukabumi, sekarang di sini lagi, habis itu balik lagi ke Bandung, terus saja muter. Saya diciptakan untuk ngomong and I love it, saya cinta banget. Lagi tidur pun saya ngomong loh, nak. Anda tanya lagi, Pak Epi, kekurangannya apa? Kekurangannya saya nggak bisa nulis. Jujur saya nggak bisa nulis. Buku saya nulis siapa? Bukan saya, tapi sekretaris. Karena saya adalah otak kanan. Allah itu maha adil. Allah menciptakan kita azwaja. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bukan laki perempuannya aja, tapi karakternya. Anak orang otak kanan sering ngomong, istri anak orang otak kiri berdiam. You bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan motivator, istri anak juga motivator. Anak otak kanan, bini anak otak kanan juga. Anak suka ngomong, istri anak juga motivator, suka ngomong. You bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling motivasi satu sama lain di situ. Allah Maha Adil kawan. Semua yang ada di depan anak ini tidak semuanya sama karakternya. Kalau you semua otak kiri, yang akan terjadi dia menghadirkan cipta nggak ada suara. Diam semua. Maka gara-gara satu slide ini, my people, akhirnya berkumpullah anak-anak UI Gajah Mada di satu titik di Jakarta Convention Center sebelum pandemi COVID-19. Apa yang mereka lakukan? Ketua BEM dari setiap kampus mengatakan, Pak Chandra, kami berkumpul dari Sabang sampai Merauke di Jakarta Convention Center Senayan hanya ingin tahu kira-kira karakter saya di mana. Anak Medan, kampus Sumatera Utara. Mahasiswa itu dia teriak, Bang, aku jauh-jauh dari Medan. Setiap kau bicara itu pasti kau berbicara tentang otak. Aku ingin tahu, kira-kira aku otak kanan atau aku otak kiri atau di mana otakmu selama ini?
Saya jawab, ente yang punya otak ngapain nanya ke saya? Ngapain mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit mencari karakter itu? You gak perlu datang ke sana, cukup di sini. Dengan cara apa? Angkat kedua tangan Anda dalam hitungan 5 mundur. Yang angkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Kelas 12, well done, semua udah waktu itu dilatih 5 ya Pak ya, dilatih 5. Para guru udah waktu itu minggu yang lalu di sini, mereka fokus banget. Sekarang juga Anda di sini. Yang salah maju ke depan. Pasti banyak yang doa Allah berkata sampai saya. Siap ya, yang angkat kedua tangan hari ini dia adalah generasi yang akan mengarungi Samudra Amalia. Semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Kita mulai. 5. Bapak Raisa Bogor State 3. Mulai. Timur dia ambil gambarnya keren banget ini. Hampir ribuan tangan di sini siap ya. Ya bakat kedua tangan hari ini setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Ya bakat kedua tangan hari ini yang kadang di atas, yang kiri di bawah, tidak balance, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang Anda masih lihat-lihat ke tangan, ngukur-ngukur tangan, berarti Anda orang gak fokus. Yang Anda melihatnya tetap ke depan, itu adalah cara orang hebat. Kita mulai. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan you langsung tutup. Dalam hitungan 3, 2, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Apa aku bilang? Banyak di antara aku yang matanya melihat ke depan tapi otaknya berjemuran. Jangan dulu ke materi sebelum goyang satu ini mulai. Tutup. Tutup. Baru mulai. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Sebentar. Pak Bu, ambil dari sini deh. Saya sering banget lihat tangan-tangannya lucu-lucu gitu ya. Benar loh Pak, tiba-tiba dia sebentar Pak, suka dia ada Pak di sini Pak. Sebentar, ini jarang-jarang ngomong kayak gini. Waktu pas 12 itu masih beberapa orang. Berada sini. Ya. Kita pokoknya judulnya hari ini angkat tangan sampai zuhur nggak apa-apa. Siap ya? Di record loh Kak, yang gagal maju ke depan. Buka tutup dia tutup seperti ini. Oh udah ada ketahuan deh ya. Mulai. Amazing, I like it. SMK Malia 1 dan 2. Fokus. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada yang resep Pak Guru. Kalau udah kayak gini mereka fokus banget sampai buka tutup sampai istighfar. Anda lupa masalah Anda yang tadi pagi. Anda lupa semua problem Anda yang sebulan ini. Gara-gara buka tutup Anda keringetan. Allah Akbar ya Allah. Jangan sampai salah saya Allah. Udah happy aja hari ini mah. Sampai ada keluaran Anda menjadi insan-insan baru yang hebat. Tepuk tangan kita semua. Anda buka tutup, kalau Anda salah, nggak ada yang tahu. Karena Anda lagi mikir tangan Anda sendiri, betul? Hanya saya dan Allah yang tahu. Tapi kalau udah menuju ke segmen ini, ada tulisan menarik, anak-anak UI semua kumpul di situ. Setelah zuhur, setelah mereka mengangkat kedua tangan, masuk lagi 1.000 orang, batch kedua. Mereka mengatakan Bacara, kami harus belajar segmen kedua, silakan masuk. Mereka harus berbayar lebih mahal lagi, hampir 1.500 hanya untuk 15 menit. Ngapain mereka di situ? Latihan tepuk tangan doang. Di kita juga ada. Tapi hari ini, horor banget Anda rasakan. Anda mau coba? Kita coba hari ini.
Kita siap ya. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan. SMK Amalia 1 dan 2. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Alam Barbara dari California itu mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. So, yang tepuk tangan di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan banget, berarti semangatnya pelan-pelan. Suksesnya juga pelan-pelan, kesehatannya juga pelan-pelan. Selamat pagi. Amazing, I like it. Selamat pagi. Jangan sampai kalah dengan anak-anak Sidoarjo 2 hari yang lalu. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oh, amazing. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran. Jangan dulu ke materi segmen 4 sebelum gol yang satu ini, kawan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Enak banget jadi motivator, cuma ngomong kayak gitu doang, ada tepuk tangan sendiri. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Putra, selamat pagi. Putri, selamat siang. Semuanya selamat pagi. Selamat siang. Pasti ente lagi menunggu malamnya dari tadi. Anda fokus banget karena takut salah, betul? Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Nggak apa-apa, Neng. Tadi yang Putra juga baca hampir gagal. Ketika selamat malam, yang tangan hampir nempel. Dan dia bilang, jaga dia. Masya Allah. Oke, tak selamanya ada yang bicara. Generasi hebat karakter SMK Amalia 1 dan 2. Dari tahun ke tahun kami datang ke sini. Dia menunjukkan karakternya. Dalam segmen apa? Dia bicara ke depan, pegang di mikrofon. Dan saya kasih reward, hadiah menarik untuk Anda dari Istana Bogor dan Chandra Production Manajemen. Caranya gimana? Pasti ada banyak yang berpikir, Pak Happy, jangan dong Pak Happy, kalau maju ke depan saya suka terjadi gempa 8,9. Enggak, harus maju ke depan. Siap ya? Pasti ada berpikir, gak mungkin. Pak Happy kan gak tahu kita. Ya, anak tahu Anda semua. Dengan cara apa? Dengan satu alat ini bebas. 5.000 orang di Latan Sabanten. Ketika saya klikkan ini aula, semua ngikutin titik merah ini, ngikutin bola ini. Termasuk Anda. Baru dengan alat ini aja Anda sudah terhipno. Kita mulai ya. Anda mikir lagi, emang itu laser warna merah ngapain Pak Happy? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah, lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? 3, 2, operator standby. Mulai. Inilah orang yang akan saya tunjuk hari ini adalah yang titik warna merahnya lama banget di situ. Mulai. Semakin menunduk itu yang saya pilih. Semakin Anda pura-pura nggak tahu, ini yang saya pilih. Semakin Anda pura-pura ngobrol ya, apa? Itu klasik banget itu kan. Tatap ke depan, itu orang hebat. Mulai. Tegang banget suasana. Ini dapat banget hari ini. Urusan kita belum selesai. 3, 2, mulai. Saya depan lagi. Bismillah. Dari cara dia duduk, cara dia memandang, cocok dia maju ke depan. Bismillah. Jangan orang ini mikrofon Anda. Ya, alhamdulillah. Silakan ya. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Kalau you lihat dari depan, itu kuda semua tengok ke belakang. Yang kasihan yang belakang. Mana? Oke. Bismillah. Kita mulai. Pegang mikrofonnya Kak. Kasihkan ke belakang. Kasihkan ke belakangnya. Pasti yang deg-degan yang di belakang.
Kasihkan ke belakangnya. Balik lagi ke depan. Ke depan lagi. Ke depan lagi, Kak. Cukup. Siap ya? Pegang mikrofonnya, Kak. Asal. Anda adalah orang ke-215 setelah Makassar yang lupa jawab salah. Ada bilang, kok bisa gitu ya? Itu namanya hipno. Eye contact merubah enzim dia sampai dia kapanpun ditanya guru, nah, assalamualaikum, assalamualaikum juga. Itu namanya hipno. Pegang mikrofonnya. Bagus, urusan kita belum selesai. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, suaranya ngebas banget ya. Pegang lagi mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Jihan. Jihad. Dari mana Kak? Gadung. Dari Gadung. Kasih mic itu tuh depannya. Kasih lagi ke depannya. Ketika mikrofon ente pegang dan itu langsung ke belakang, ente senang banget kan? Alhamdulillah. Dan sekarang ini mikrofon kembali ke Anda dan baca istighfar di sini. Pegang mikrofonnya Kak. Bismillah. Stand up please. Berdiri artinya brother. Siapa ya? Ente yang kostumnya berbeda dari yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dafa. Dari mana Dafa? Orang Nangka. Di daerah. Bogor kan? Oke. Kelas berapa? 10. Kelas 10. Katakan, Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Introduce yourself. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum. Saya mau Dafal Faridi dari Orang. Oke, good. Dan bacakan redaksi ini dengan baik. Ini dia. Silakan dibaca. Seorang spirit pelajar di tengah pandemi COVID-19. Jangan buru-buru bacanya. Mulai. Seorang spirit pelajar di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Katakan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya mau Dafal Faridi. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat Anda. Allah. Kalau kayak gini ente gak mungkin ngantuk kawan. Pasti otaknya lagi berpikir, ya Allah habis ini mikrofon pasti ke kita. Ya kan? Amalia 1 dan 2. Kemanapun saya pergi, segmen satunya pasti kami sharekan satu bendera kebanggaan ini. Ketika kami tanya ke kelas 12 dan T5, banyak yang tak tahu apa ini dan dari mana bendera ini. Ketika kami tanya ke SMK Sidoarjo, hampir 700 orang mereka berkumpul di Novotel Surabaya, mereka pun tak tahu dari mana bendera itu. Sekarang saya tanya Anda, brother and sister, ini bendera kebanggaan orang-orang mana? Siapa yang tahu? Nigeria. Mana yang katakan Nigeria? Masya Allah, tabarakallah. Anda mengatakan Nigeria, Anda ada orang ke 315 dan jawabannya salah, brother. Tapi selalu loh Kak, dia menjawab walaupun salah. Itu amazing student. Ada yang jawab lagi, pasti ada takut salah kan jawabnya kan? Ada yang jawab, Baby, Brazil itu Baby. Yes, sejak kapan Brazil itu pindah bendera? Ada yang jawab lagi, yo, mau katakan apa lagi kau ini? Apa kau ingin mengatakan juga ini bendera kebanggaan orang-orang Gadung sekalipun? Bendera Gadung ini kan? Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Saat awal pandemi COVID-19, kami merapat bersama protokoler Wapres Wakil Presiden menuju Solomon Island. Anda tahu apa yang terjadi? Baru 5 menit kami tiba di Solomon Island. Tim kami mengatakan, bacakan saatnya kasih motivasi ke orang-orang Solomon hari ini. Mereka sudah standby mendengarkan Anda. Masuklah kami ke zona mereka. Sebelum kami tampil, tim kami scriptwriternya mengatakan, Anda harus tahu, orang-orang Solomon ini adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda kalau lihat tanah Solomon, you lihat deh orang-orangnya. Kelasnya seperti ini, ruang meetingnya kayak gitu, orang-orangnya kayak gitu. Di situ ada anak SD, ada anak SMP, ada anak SMA berkumpul di satu titik, tapi kostumnya tak elok dipandang.
sekarang yang pelajar baru di sini yang kostumnya kayak gini? Pasti beda sendiri. Ketika kami datang ke sana, kami tanya ke Solomon Island people, hai orang Solomon, apa yang membuatmu sampai dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik? Apa gara-gara COVID-19? Mereka mengatakan, no Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Itu mah biasa Pak Edi. Terus gara-gara apa? Kami ini diserang wabah bertahun-tahun Pak Chandra. Bukan karena COVID-nya. COVID mah hanya flu, batuk, demam itu urusannya. Kita itu diserang wabah bertahun-tahun. Gara-gara apa wabah itu? Sampai kau gak bisa berekspresi, gak bisa sekolah, gak bisa merasakan atmosfer keindahan di tanah Solomon ini. Gara-gara pohon yang tebal ini, Bibo. You lihat pohon ini. Pohon ini sangat kuat. Pohon ini sangat tebal. Ini sumber penyakit lah. Kami pun di sana harus jaga jarak dengan pohon ini. Karena apa? Kami gak boleh dekat-dekat dengan pohon ini. Mereka orang Solomon ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Hari ini kami menyaksikan bersama Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden. Dengan cara apa mereka menghancurkannya? Bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting. Mereka datang berbondong-bondong selama 40 hari 40 malam di depan pohon ini. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak di depan pohon ini. Dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Engkau tidak tuli ya Tuhan, Engkau tidak buta ya Allah. Kami ini berteriak, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak dengan bentuk kekuatan, dengan izin Allah. Hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur satu persatu. Apa maksudnya dengan kita? Anda punya masalah ketika masuk grade 10, kemana kau harus berteriak? Orang Solomon yang hanya 93% non muslimnya, 3% yang muslimnya. Mereka yakin dengan the power of God, kekuatan Tuhan. Di saat pandemi datang, orang-orang yang yakin dengan Rob-nya, dia akan teriak kepada Rob-nya. Kau masuk ke kampus Tauhid by Bible, kau masuk ke SMK Malia 1 dan 2 dalam atmosfer Tauhid. Maka ketika you ada masalah sedikit, tak boleh kau tengok-tengok kanan kiri. Cukup kau berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Percaya, cita-cita saya satu, saya ingin sukses Pak Edi. Saya ingin menjadi kebanggaan orang tua saya. Nah, berbisiklah di bumi, maka langit akan mendengar. Orang Solomon aja berteriak, pohon bisa tumbang. Andaikan ada hormon negatif dalam diri kita, malas, galau, gelisah, gak tahu ngapain, gabut dan sebagainya, udah mulai hari ini jangan seperti bapak yang satu ini gitu. Andaikan seorang bapak, ibu berteriak depan anaknya dan teriakan itu negatif, itu apa yang terjadi? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu tak elok didengar. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang, nak, apalagi manusia. Sampaikan salam cinta dan rindu kami untuk kedua orang tua Anda. Andaikan pulang dari sini nanti, nak, pas nyampe rumah, diteriakin ibu, nak, kau pulang lagi aku ke sekolah. Libur saya di sini kalau ada kamu itu. Pulang. Kalau ada ibu yang suka kayak gitu, ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Teriak-teriak tak dengar. Satu kata teriakan mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Maka hari ini saya mau lihat Anda. On-kan jiwa raga Anda lebih baik berteriak-teriakan yang positif. Masuk ke gerbang SMK Maria, energi Anda sudah positif. Fahim itu? Dengan cara apa Pak yang berteriaknya? Ada 3 kunci yang harus Anda pegang Bible tanpa Anda catat, tapi Anda teriakin. Seperti teriakan orang Solomon. Kok Pak Ebi tahu sih ada di antara kita yang lagi galau? Suarkan mata kan? Pak Ebi tahu yang kami lagi ada yang lagi sedih? Iya, suarkan mata kan? Gak bisa dibohongi. Caranya gimana Pak Ebi? Bismillah. Mulai. On-kan jiwa raga Anda.
on-kan jiwa pelajar Anda. Apa yang harus di-on-kan? Kunci pertama, orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang ketika masuk ke gerbang SMK Amalia sebagai pelajar baru, dan dia belajar dengan kunci yang pertama, dengan main. Apapun yang terjadi, Anda lakukan, ada simak materi dari guru, ikuti irama SMK Amalia dengan apa? Dengan hati. Kunci yang ketiga, orang Solomon bisa bertahan bertahun-tahun lamanya karena dia punya spirit. Semua Anda coba sekarang. Siapa yang lihat? Kunci yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kita mulai, tiga kunci ini harus kita keep, jangan sampai lepas dari zona kita. Anda masuk ke taman mini itu kan di Geomas, direkturnya mengatakan, Pak Epi, saya suka banget 3 kata itu, dan itu mempengaruhi karyawan kami. Masuk dia karya fingerprint, oh iya, saya harus kerja dengan main. Oh, saya harus melayani tamu dengan hati, dan saya harus punya spirit. Itu yang harus kita kaji sama-sama. Silakan buka tuliskan dan tulis narasi ini tanpa suara. Saya hitung 10 mundur, harus selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 3 kunci rahasia sukses ada 3. 4, 3, 2, cukup. Sudah? Tutup kepala. Bismillah. Pegawai berpendapat tenang dan kaget. Pegawai berikutnya, silakan dibaca. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Baik, baik. Kasih ke belakangnya. Kasih ke belakangnya. Kak, kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya. Stop. Tenang, tenang. Jaga, baca doa dulu, silakan. Silakan dibaca, Nak. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Terima kasih. Saya kejibai berikutnya. Tepuk tangan buat dua kakak kita. Banyak orang mengatakan katanya kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru, kepintaran itu adalah karena faktor karakter. SMK Amalia 1 dan 2 lahir bukan menjadi anak-anak pintar, tapi you terbentuk harus menjadi anak-anak yang berkarakter. Orang pintar udah banyak di negeri ini, tapi orang berkarakter itu yang dirindukan. Berakhlakul karimah. Dari mana Pak Happy mengangkat topik karakter ini? Dari satu segmen yang saya bawakan ini. Kenapa Kak? Ketika kami Zoom presentasi Pak Menteri di Istana Bogor beberapa tahun lalu, ternyata presentasi insan berkarakter di beberapa negara. Amerika Serikat 11,5% karakternya. Lembaga pendidikannya, anak-anaknya hebat-hebat. Itu yang mereka Zoom. Kita menuju ke negara lain. Di Jepang berapa persen? 10%, kalah dia sama Amerika. Kita lihat di negara lain, skill orang-orang hebat bermunculan di Korea Selatan, hampir sama dengan Amerika. Perusahaannya, orang-orang hebatnya berapa persen? 11,5%. Kita menuju ke negara tetangga. Ada negara apa? Ada Malaysia. Malaysia di sana ternyata hanya 2,1%. Tapi kita punya negara tetangga yang hebat, dia keren banget, anak-anak TK udah diajarin multimedia, skillful, presentasi di depan orang, how to market, itu anak TK.
Dibentuk karakternya sejak dini sampai Singapura dikatakan 7,2%. Gara-gara tayangan ini pasti lagi nunggu Indonesia kira-kira berapa persen. Ada yang mengatakan Pak Epi, saya yakin, sama optimis Indonesia pasti lebih tinggi angkat tangan. Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi daripada negara lain angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 15 orang. Ini yang mengatakan Pak Epi, kayaknya Indonesia terpuruk deh, lebih jauh daripada negara lain. Angkat tangan. 1, 2, 3. Terima kasih Kak. Kita buka slide berikutnya. Saat itu operator di istana mengklikkan slide berikutnya. Indonesia adalah 1,55%. Saat itu kami kaget, Pak Menteri kaget, semua kaget, semua berdiri saat itu dari kursinya mengatakan kita harus move. Kenapa? Terutama dalam potret pendidikan di Indonesia. SMK Malian berdiri sekian tahun lamanya mengangkat prestasi itu karena ternyata hasil studi program for international student Indonesia PISA 2015 Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ih, enak banget didengar ya Kak, udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat 64 dari 250 masih mending. Iya Bang, ke-64 dari 65. Gak enak di ujung namanya. Anda teriak lagi, Pak Epi mana buktinya? Sok buktikan depan kami. Jangan main survei sendiri. Ada buktinya. Saat sebelum tahun pandemi datang, tahun 2018, kami diundang untuk mengisi motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh. Saat kami datang ke sana, 2.500 orang di Masjid Baitur Rahman berkumpul semua. Tapi kami hanya 3 jam kembali lagi ke Jakarta. Baru nyampe di Soekarno-Hatta, tiba-tiba ada yang nelfon, Pak Chandra, apakah Bapak masih di Aceh? Enggak Pak, kami sudah tiba di Jakarta. Pak Chandra, saya mau kembali lagi lapar ke Aceh Pak. Dikira dia antara Gadok dan Ciawi dekat banget. Emang kenapa Pak? Pak saya mau sebentar aja Pak, sebentar aja. Ini anak-anak kami, siswa-siswi kami hanya ingin bertemu dengan Bapak tadi, minta foto sebentar. Kok susahnya minta apa Pak Chandra? Bapak digain langsung protokoler untuk menuju kantor gubernur. Sebentar ya Pak Chandra dan kasih motivasi buat anak-anak kami di sekolah kami. Di mana tempatnya Pak? Di Lokma. Saya baru dengar itu kata Lokma. Akhirnya kami nggak nyampe ke Bogor untuk pulang. Akhirnya dari Soekarno-Hatta kami kembali ke Aceh. 10 orang dengan tim kami. Nyampe di Bandara Bulan Bintang Aceh, di situ nyampe di lokasi, ya Rob, baru kali itu ada nyampe tapi tak ada orang yang menjemput. Kalau saya turun di Baranang Siang ada yang menjemput, bisa naik pusaka, bisa naik bis, bisa naik angkot. Di situ Anda nggak tahu kemana kami harus melangkah. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang, 10 orang, mereka pakai jaket seragam, tapi mereka pakai helm. Dia mengatakan, Assalamualaikum Pak Chandra, kami diberikan amanah oleh Pak Direktur untuk menjemput Anda. Transportasinya sudah siap di samping bandara. Berarti transportasinya apa? You pasti akan bilang motor. Itu bukan motor tapi bentor, becak motor. So, umur saya naik becak motor, supirnya di samping, anak di sampingnya. Anak pegang itu laptop, takut jatuh brother, takut tertinggal, takutnya dari banyak kemana, masih di situ kan? Tiba-tiba jalan itu bentor, sudah 2 jam nyampe ke Selimung tapi gak nyampe-nyampe. Saya tengok lebarnya Bang, kok gak nyampe-nyampe Bang, kalau ke sekolahnya. Pak Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Berarti berapa jam? 5 jam nyebrang pula kita kawan. Pas nyampe ke sekolah, ada gapura melempung gitu kan. Ada tulisan, welcome to Mr. Epi Chandra. Tapi welcome to Mr. Epi-nya hilang, yang muncul Chandranya doang. Karena diguyur air hujan. Anak berdiri dengan 10 orang sambil menggigil kedinginan karena kehujanan. Di situ anak melihat, oh ini sekolah nih. Yuk tahu apa yang terjadi? Direkturnya keluar dari ruang kecil sambil mengatakan, ahlan wa sahlan Pak Chandra. Ya Allah Pak, selamat datang di sekolah kami. Akhirnya Bapak nyampe ke Tanah Lokma. Iya Pak, mana pelajarnya Pak? Kok sepi sekali Pak? Tenang Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Habis sholat duha, mereka siap menyambut Bapak. Oh sih. Tapi tidak ada ruang tamunya. Selama setengah jam kita nongkrong aja di bawah gapura itu sambil kita berteduh. Akhirnya keluarlah pelajarnya dari ruang kecil habis sholat duha. Ada yang pasti pakai mukena, ada yang pasti pakai peci. Dia berlarian sambil mengatakan, Pak Chandra,
Akhirnya bapak datang juga. Berapa jumlahnya? 5 orang. Tim kami berapa orang? Anda masih menyimak cerita saya. Tim kami berapa orang? Yang akan dimotivasi berapa orang? 5 orang. Apa kami mundur? Enggak, kami langsung. Ayo Pak Chandra, ruangan aulanya sudah siap. Bukan ruang aula itu kelas. Untuk 5 orang, kelas 1 1 orang, kelas 2 1 orang, sampai kelas 5 semua yang 1 orang. Saya nggak kebayangin gurunya di situ. Dia ngobrol kali ngajarnya dia anaknya. Tapi saya selalu, masya Allah. Dibawa kami ke satu ruangan, di situ kami duduk, mereka lesehan. Di mana tempatnya? Ini dia tempatnya. SP 26. Kami akan menunjukkan kalau potret pendidikan Indonesia itu masya Allah tabarakallah. Pak Epi ngomong apaan depan 5 anak itu? Pak Epi kan biasanya depan ratusan bahkan ribuan orang. Saya duduk, nah lesehan nah. Anda duduk dikasih kursi warna coklat yang penuh dengan tic-tac. Masih ingat gak Pak? Ya, bangku-bangku sekolah zaman dulu kan gitu. Anak duduk depan mereka. Saya katakan kepada 5 anak ini, nah, aku bangga ketemu kau hari ini nah. Saya suatu saat akan memeluk kau karena kau orang sukses. Ibumu pasti akan bangga denganmu. Saya katakan kepada 5 anak ini, kau pasti akan dibanggakan oleh orang tuamu. Ibumu pasti akan memelukmu sambil mengatakan, nah, ibu bangga dengan kau hari ini. Gara-gara saya ngomong kayak gitu kan, saya gara-gara bicara tentang ibu depan dia, 2 anak ini dia langsung teriak dan 2 anak ini gak mau tengok kita. Dia mengatakan, Pak Chandra pulang kau ini. Tak ada yang berani bicara ibu depan kami Pak Chandra. Bapak jauh-jauh dari Jakarta kau bicara tentang ibu depan kami. Tak ada yang berani, hanya kau ini pulang lagi lah kau ke Jakarta Pak Chandra. Di situ anak kata, apa salah Pak Habi apa nak? Pak Chandra, ibu kami ini sudah tak ada Pak. Sejak gelombang tsunami Aceh hari itu, aku terseret ombak di atas genteng bersama ibu Pak Chandra. Bersama berlima ini kami terseret ombak. Saat itu ibuku ini terbawa arus ombak. Yang aku lihat Pak Chandra, aku tarik tangannya tapi tak bisa Pak Habi. Aku tarik tangannya, yang tak bisa, aku masih bayi Pak Habi. Aku lihat anak ibu itu, dia terseret ombak, mulutnya tertutupi ombak, tapi dia berteriak, nah, jika ibumu mati hari ini nanti kau harus bisa ngaji anaknya. Jangan kau lepaskan tauhidmu nak. Nanti kau datang ke batu nisanku dan kau berdoa di atas batu nisanku nak. Kau harus bisa ngaji walaupun hanya 1 ayat. Aku dengan itu Pak Habi. Aku gak mau tahu Pak Chandra harus bawa kami ke satu titik. Anak dibawa sama dia ke makam ini, ke monumen tsunami Aceh. Di situ ada makam kuburan massal. Satu anak ini mengatakan, Pak Chandra, ibu kami ini dikuburkan bersama 250 jenazah di tempat ini dan dalam satu lubang kuburan. Kami biasanya berdoa pakai bahasa Aceh. Aku yakin kau bisa bahasa Arab Pak Habi. Tolong doakan ibu-ibu kami. Berdoa kami di sini. Kami berdoa, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Antum bertanya lagi, Pak Habi, emang Pak Habi di mana ngasih motivasinya? Pak Chandra, saya mau tahu kayak gimana sih kelasnya. Nih, saya buktikan. Ini kelasnya. Gimana nggak terpuruk pendidikan Indonesia masih ada yang sekolah kelasnya kayak gini? Kira-kira kalau hujan mereka kehujanan atau tidak? Hujanan. Kalau panas banget di Lokma itu kira-kira kepanasan atau tidak? Anak baru ngomong sebentar brother, 5 menit. Anak bilang ke mereka 5 anak itu, nah ayo nah, manjada wajada. Mereka teriak, manjada wajada. Hujan kenceng banget. Apa anak kekencengan ngomongnya ya?
Hujan kencang banget, hujan deras banget. Anak suruh asisten ngambil jas hujan di bentor. Bro, ambil jas hujan. Saya kedinginan. Saya pakai jas hujan. Anak ini teriak lagi. Pak Chandra ini manja kali kau ini. Bapak baru 5 menit pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Malu saya di situ. Sok begitu memang kita hujanan bareng. Sampai segitunya lo belajarnya Kak. You bersyukur di SMK Amalia ini. You gak kayak mereka kayak Spiderman. Berangkat ke sekolah harus pakai tali. Apa ada yang dari Gadok mau pakai tali landing di lapangan depan ini? Saya mau cerita nih sama ente semua. Berarti di ujian dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. You harus menjadi orang yang syakuro atau kafuro. Syakuro artinya bersyukur, kafuro berarti kufur terhadap terima. You mah indah banget. Ada yang bawa. You kesini pakai motor ya? Pakai motor. Ada yang mungkin sudah bisa naik angkutan. Mereka nggak bisa Kak. Taruhannya nyawa, sekolah aja taruhannya nyawa. Bersyukurlah you punya sekolah yang hebat ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kalau kita zoom ke beberapa titik, setiap acara MPLS, PLS dari zaman ospek, dari zaman Abu Jahal ospek. Namanya ospek itu pengalaman sekolah. Harus kenal kau sekolah ini secara kafah, all out. Jangan setengah-setengah. Ikuti iramanya, ikuti peraturannya, sam'an wa ta'atan terhadap gurunya. Karena selama kita keliling ke Indonesia, Masya Allah, ada ya anak kelas 10 yang ketika kita zoom, oh Masya Allah. Ketika kita capture nih dari acara kayak gini, dia ketika masuk kelas 10 bahagia banget dia, happy banget dia. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih hanya saja di kelas 10 ya Allah, aduh ya Allah. Tapi yang paling bahaya ada masuk menjadi generasi baru di SMK Amalia 1 dan 2, tapi dia termasuk anak yang biasa-biasa saja. Anda kalau menjadi anak yang biasa-biasa saja, masuk ke ruang ujian menjawabnya biasa-biasa saja, maka hasilnya biasa-biasa saja. Yang paling bahaya lagi selain biasa-biasa saja apa? Ini dia, cemas. Dia cemas selama di sekolah, cemas banget. Melihat guru cemas, melihat temannya cemas. Yang penting dia kalau cowok, kalau dia cemas terus panggil dia Mister Cemas. Hidupnya cemas, turun dari motor cemas, pegang stang dia cemas, melotot ke lampu merah. Cemas, warna cemas. Bahaya loh Kak, orang kayak gitu. Nih, yang paling bahaya dari semua itu apa? Dari semua itu apa? Orang cemas dia, tapi yang paling bahaya ini dia apa? Itu terlihat baik. Saya mah dulu ya waktu kelas 9 astagfirullahaladzim Pak, lelahnya ditanggung. Apalagi sekarang kelas 10 Pak. Bukankah ini impian Anda sejak lama? Bukankah lagi kelas 9 Anda berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya sukses ya Allah ujian saya, dan saya masuk kelas 10 sekarang. Baru masuk kelas 10 Anda berpikir, ya Allah kayak gini ternyata rasanya di dalam kelas 10. Kalau Anda mengatakan lelah, terlalu larut dalam lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Saya ulangi nah. Terlalu larut dalam lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Anda pilih mana? Hei generasi tauhid, lillah apa lelah? Assalamualaikum Hakim, ahlan wa sahlan. Anda bisa kesini lagi nih Pak. Ini berkat energi antum juga, tepuk tangan buat Pak Hakim hari ini. Antum pilih mana? Atmosfer lelah atau lillah? Hai generasi tauhid yang masuk ke SMK Amalia 1 dan 2, semakin larut dalam kelelahan, bahayanya ini dia Bibo. Ungkapan Imam Asy-Syafi'i itu indah. Anda mau tahu? Nih, kita coba baca ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Kak, yang pakai baju putih, sini maju ke depan. Pegang mikrofonnya. Sebutkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Haikal Rizka Bilang. Dari mana Kak? Dari Universitas Darul
Oke, rumahmu di mana? Selamat. Katulampa. Pegang mikrofonnya, dibaca narasinya. Silakan. Kalau Anda tanggap, pasti kau akan bicara. Baca narasinya. Apa yang terjadi? Kenapa, brother? Kau lagi Ada apa-apa? apakah? Tidak ada apa-apa. Langsung kau katakan, Pak Henry, silakan klik materinya. AIP silakan klik materinya. Oke, iya tenang, jangan kau menatap seperti ini. Meninggal grup kita meninggal terang sebab silakan. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Pak, Dengan Asyafi. iya. Jangan buru-buru bacanya. Ulangi. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Yuk katakan berikutnya. Pembicara berikutnya adalah. Bicara berikutnya adalah. Angkat suaranya. Pembicara berikutnya adalah. Berbicara berikutnya adalah. Kasih mikrofon ke dia. Oke. Terima kasih nak. Angkat mikrofonnya. Cepat nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sama kayak bapak kita yang di belakang tadi. Sini nak. Lihat ke depan. Bismillah. Turunkan tangannya. Angkat mikrofonnya. Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Sarul Fikriana. Siapa kak? Muhammad Sarul Fikriana. Oke, Fikriana. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kau berasal dari sekolah mana? SMP Mutahudiana. SMP Mutahudiana di mana? Di Ngamaba. Di Gadok. Oke. Kenapa kau memilih SMK Malaya 1 dan 2 sebagai pijakan Anda bersekolah di kelas 10? Karena minat. Kenapa? Apa? Karena minat. Oh, seperti itu ya. Angkat lagi mikrofonnya, Kak. Jangan terlalu tinggi, Kak. Dia. Siap ya? Katakan, teman-teman. Teman-teman, Angkat suaranya, teman-teman. Ada kalimat yang sangat penting. Ini tayangannya. Dibaca. Mengajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah mengajar, suatu hari nanti hidup mereka akan jauh lebih melelahkan. Itu ungkapan bagi sang guru. Sekarang kata mengajarnya ganti pakai kata belajar. Coba. Belajar. Siapa yang bisa mengganti kata mengajar menjadi belajar? Saya kasih hadiah. Gerak kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang banget ya bertemu dengan Anda. Iya, Anda senang tapi orang nggak senang melihat Anda. Khawatirnya jamaahnya ikutan gerak semua di situ ya. Oke, siap. Yang ketiga, ketika Anda bicara no grafit, tidak boleh menggunakan grafit. Grafit kayak gimana? Kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya ilmu baru kan? Oke, grafit. Hey, kelas 10 harus tahu karena background kami public speaking harus tahu itu. Say together, grafit. Katakan sama-sama, grafit. Katakan sama-sama, grafit. Sekarang kan tidak ada grafit bicaranya, oke? Tidak, oke? Baik, angkat mikrofonnya dan taruh, jangan banyak moving, jangan banyak gerak. Angkat mikrofonnya, lihat ke depan, perkenalkan nama dan dari mana. Silakan. Angkat jangan banyak gerak, lihat ke depan, jangan banyak gerak. Angkat mikrofonnya. Siapa ya? 3, 2, mulai. Perkenalkan nama Coba ini. Oke, Ane pegang, angkat mikrofonnya. Tadinya Ane mau minum di situ. Angkat mikrofonnya. Ya, angkat mikrofon, lihat kamera. Jangan banyak gerak ya. Oke. Siap, 2, 1, mulai. Perkenalkan nama dan dari mana? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Go.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahran Nugraha dari SMP 17 Bogor. Oke, ngomongnya lancar loh, tepuk tangan buat kami. Ya, teman-teman. Siap ya, jangan terlalu banyak moving. Oke, dibaca. Kata mengajarnya diganti dengan kata belajar. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup mereka akan jauh lebih melelahkan. Oke, terima kasih. Dan komentar lagi. Terima kasih, saya Bicandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Bicandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Fahran Nugraha, sampai jumpa. Oke, saya bukan. Naik ke panggung. Nah, bicara kayak gitu gampang-gampang susah loh. Tapi dia tampil, ngangkat tangan, duduk di belakang pula, dan mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan Cabang Bogor. Maju ke depan. Tenang Kak, tenang. Gini ya. Tepuk tangan buat kita. Cukup. Terima kasih. Jazakallah khair barakallahu fiik. Iya. Yang dikhawatirkan apa nak? Kalau you stres di sekolah, stres di rumah, stres di bersama teman-teman, yang dikhawatirkan apa? Nih, ciri orang stres akan saya tunjukkan kepada Anda Bapak Ibu. Ini orang. Itu stres kan? Kalau you lama-lama jadi orang stres kayak gitu tuh, gak tahu kerjanya apa. Udah tahu jadi pelajar baru tapi dia santai-santai aja. Gak tahu besok pelajarannya apa. Dia gak tahu jobdesknya apa. Yang dia khawatirkan apa nah? Kalau konteks ini menjadi highlight anak-anak kampus, ini juga harus menjadi pesona untuk Anda. Karena apa? Ini juga bakal bisa dapatkan dalam kelas. Ini dicari sama orang-orang masuk seminar untuk mencari tema tentang ini. Sekarang Anda nggak perlu ikutin seminar di sana, Anda udah tahu tentang narasi ini. Kalau kalian stres, anak-anak SMK stres, baru jadi kelas 10 udah stres, lama-lama prefrontal cortexnya yang akan kena. Anda ulangi, lama-lama prefrontal cortexnya yang akan kena. Jangan harap you bisa sukses di sekolah. Fi dunia wal akhirah. Kalau konteksnya sudah mulai error. Orang yang selalu bersahabat dengan gadget terlalu lama, konteksnya yang akan kena. Orang yang stres, dia tidak taat terhadap pimpinan, konteksnya yang akan kena. You pasti tanya, apa itu happy cortex? Cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan konteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, pegang dahinya sekarang. Nah, kalau ini dagu. Kelas 12 gitu juga waktu itu Pak. Dahi mana Putri? Jangan dosa. Putra mana dahi? Sejak kapan dahi hijrah ke belakang?
Saya mah di mana-mana ini kalau nanya di SMK, SMA. Nah, di sini ada konteks. Kenapa kita bersujud? Salah satunya konteksnya biar rileks. Kenapa kita mengadu dalam sujud? Konteksnya rileks. Nah, kalau konteks gak rileks, error, stres jauh, jangan harap dah. Tercantum dalam Al-Quran. Biasanya anak SMK pada tahu. Tercantum dalam Al-Quran konteks ini. Nasiyatin kadibatin. Ya Allah. Nasiyatin kadibatin. Sudah apa itu nah? Mulai. Anak Papua dia maju ke depan Bang Canda. Apapun surat yang mau minta aku hafal. Surat Al-Ikhlas, kau tahu Al-Ikhlas? Kalau Al-Ikhlas aku nggak tahu. Oke, kalau Kulhu, kalau Kulhu aku tahu. Dia hafal Kulhu tapi nggak tahu Al-Ikhlas. Apa bedanya? Kulhu itu Al-Ikhlas. Sekarang nasiyatin sekompak banget nih, terbukti dia. Nasiyatin kadibatin. Tentram aku mendengarnya. Surat apa? Al-Baqarah. Apa? Al-Ghashiyah. Jangan kau bikin Al-Quran baru di sini. Nah, ini tercantum dalam surat Al-Alaq. Nasiyah artinya adalah konteks. Kalau konteks ini rusak, apa yang akan terjadi? Ana minta you tulis kembali karena ini materi nggak bakal dapatkan di dalam kelas, nggak bakal didapatkan di jam kuliah. Materi ini hanya dapatkan dalam seminar ISU di Menara 165 dan you harus dapatkan kalimat ini dengan seksama. You tulis, saya dikte dari sini. Semua harus mencatatkan. Rugi kalau juga mencatat. You bisa menjadi orang sukses. You harus menjaga titipan Allah ini. Konteks. Judulnya adalah prefrontal cortex. Waktu itu Bapak Ibu guru juga mencatat, anak kelas 12 juga mencatat. Sekarang biar Anda yang mencatat kelas 10, prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Masya Allah. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Sudah? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Harus mencatatkan. Rugi kalau juga mencatat. Orang-orang berbondong-bondong hanya untuk mencari slide ini, sekarang ini mencatatnya dengan seksama. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Sudah? Oh iya, di belakang nggak nampak tulisannya. Oke, saya dikte kembali. Lanjut Kak, tercantum di dalam Al-Quran. Tercantum dalam Al-Quran. Tulis kata-katanya adalah nasiyah atau nasiyatin. Tercantum di dalam Al-Quran dan tulisannya adalah nasiyatin. Sudah? Ente sekarang coba dari simpan di belakang sofa.